mana pada waktu itu kita katakan gerombolan perusuh lah kan, melakukan penjarahan dan pembakaran istana ini. Jadi sumber penghasilan raja itu apa dulu Bang, kalian bisa membangun istana yang megah ini gini? Jadi Tambak dan Dasopang itu sebelum tadi Batara Guru Pinayungan itu kemari, mereka lah yang pertama kali menduduki daerah ini. Kemudian Sultan tua inilah pindah ke Kota Pinang yang seberang tadi, Kota Pinang Lama. Nah, yang seberang Titi. Ya, yang seberang Titi tadi. Sejak itulah nama kesultanan mulai dari Kesultanan Kota Pinang. Oke, udah dingin di sini. Yang tadi kepotong pemirsa karena di atas panas ke pindah ke bawah tentang istilah raja-raja. Saya mati raja tua tadi. Iya, jadi tadi sampai ke Sultan tua, beliaulah yang membuka kampung di Kota Pinang seberang tadi, sehingga dari mulai di era beliaulah namanya Kesultanan Kota Pinang. Setelah itu kemudian digantikan dengan Sultan Muda, anak beliau. Setelah itu mulailah Sultan Bungsu. Nah, di Sultan Bungsu inilah mulai Kesultanan Kota Pinang ini mulai berkembang luas gitu Bang. Misalnya Sultan Bungsu itu beliau menaklukkan daerah-daerah Sungai Kanan, misalnya Huta Godang, Langga Payung, sampai ke Sampean sana, dan begitupun dengan Raso yang juga beliau taklukkan. Kemudian juga beliau menaklukkan ke utara, itu Kampung Raja, beliau taklukkan. Jadi mulai-mulai jayanya itu Kesultanan Kota Pinang itu dimulai di zaman Sultan Bungsu, sampailah kepada saat beliau meninggal di tangan seorang panglima dari Paneh, kemudian digantikanlah dengan anak beliau yang di Pertuan Besar Mustafa. Nah, di zaman yang di Pertuan Mustafa inilah melakukan pembalasan atas wafatnya ayah beliau tadi, terus menyerang sampai ke Paneh sana, hingga pun beliau ini juga sangat disegani lah sampai seluruh rantau mulai dari hulu Sungai Barumun sampai ke Selat Malaka. Beliau itu merupakan salah satu penguasa Sultan Kota Pinang yang paling lama. Nah, kemudian beliau juga pada akhirnya wafat, digantikanlah oleh anak beliau Sultan ke-10 yakni Sultan Ismail. Nah, Sultan Ismail ini beliau di Kota Pinang juga. Jadi tadi Sultan Mustafa tadi kotanya itu Kota Pinang, tapi beliau bertahta membangun istananya di Kalapane. Nah, jadi Kalapane ini Bang, posisinya dulu bukan di Kalapane sekarang, agak ke dekat sungai apa sana? Lobu. Sungai daerah Lobu itulah dulu Kalapane aslinya. Beliau di sanalah bertahtanya kan. Kemudian di zaman ananda beliau Sultan Ismail pindahlah ke Kota Pinang. Ini kalau kita dari jalan lintas itu ada nampak kuburan tua kan, di pinggir dekat Sungai Barumun itulah makam beliau Sultan Ismail. Nah, beliau pun berkuasa di sana, kemudian pada beberapa kesempatan memindahkan istananya ke bukit. Nah, itulah istana bukit yang sekarang pendopo tadi. Nah, setelah beliau wafat pada tahun 1905, digantikanlah dengan anak beliau Sultan Mustafa kedua yang di Pertuan Makmur Perkasa Alamsyah. Beliau ini naik tahta pada usia sekitaran 24-25 tahun. Nah, kemudian beliau ini juga menginisiasi lah pembangunan yang ada di Labuan Batu Selatan nih, misalnya perkebunan gitu kan, perkebunan, kemudian bangunan-bangunan seperti misalnya istana kita yang tempat kita sekarang ini, kemudian memindahkan perkampungan dari yang Kota Pinang Lama, karena dulu sering banjir, Kota Pinang Lama itu dipindahkanlah ke daerah yang
lebih tinggi gitu kan. Inilah dari mulai Labuhan sampai ke tempat kita Kota Pinang ini sekarang. Gitu. Kalau kita bicara, setelah kita bicara corak, kita bicara lagi soal di nama-nama raja yang berkuasa. Kalau suku-suku yang mendominasi di Kesultanan Kota Pinang ini, suku-suku apa aja itu, Bang? Jadi Bang, Kesultanan Kota Pinang ini sebenarnya dia lebih ke Angkola Mandailing Bang. Makanya sebenarnya pun gelar resmi Sultan Kota Pinang itu yang di Pertuan. Sebelum Kesultanan Kota Pinang itu dinisbatkan menjadi Kesultanan Melayu, gelar beliau itu Pertuan. Makanya dalam satu literatur disebutkan Sultan Mustafa yang di Pertuan Besar itu gelarnya awal mulanya Pertuan Besar. Mulai di zaman beliau lah mulai masuk corak khas Melayu itu tadi kan. Supaya untuk lebih membuka diri kepada peradaban-peradaban Melayu di sekitar Kesultanan Kota Pinang gitu Bang. Ini kan sekarang udah republik nih, dari kerajaan. Berarti ada setelah revolusi, apa yang terjadi pada kerajaan ini? Jadi memang istana ini sejarah panjangnya itu memang berakhir di masa revolusi sosial Maret 1946. Di mana pada waktu itu kita katakan gerombolan perusuh lah kan, melakukan penjarahan dan pembakaran istana ini. Ya seperti itulah. Sultan juga diculik beserta anak beliau, Tengku Besar dan anak terakhir beliau yang laki-laki. Kemudian mereka dibunuh di suatu tempat yang sekarang itu di daerah Sijambu Bang. Jadi ya bahkan jenazah beliau dan anak-anak beliau sendiri pun baru ditemukan kembali dan dimakamkan di Kota Pinang di Masjid Raya itu ada rentang sekitar 30 tahun. Itulah yang terjadi. Jadi inilah kan seperti bisa kita lihat bangunannya ini udah mulai keropos. Jadi ada nampak kayak bekas-bekas hitam-hitam itu bekas terbakar dia Bang. Bekas terbakar. Bekas terbakar. Jadi dijarahlah istana ini, diambillah barang-barang kebesarannya, baik itu lampu-lampu gantung maupun hal-hal lain yang bernilai ekonomis, sehingga seperti yang kita lihat sekarang inilah kondisi istananya Bang. Oke, setelah rute kerajaan itu Bang, apa yang terjadi pada keturunan-keturunannya Bang? Jadi banyak dari keturunan beliau Sultan Makmur Perkasa Alam ini yang mencari perlindungan diri lah ke Kesultanan Delhi yang lebih kondusif pada waktu itu kan. Beberapa juga ada yang melarikan diri. Istilahnya pun beberapa memang ada yang tinggal meskipun diperlakukan pada akhirnya tidak seperti kaum bangsawan pada masa kerajaan sebelumnya begitu kan. Gitu kira-kira. Jadi Bang, selama ini kita tahu kan di gambar ini kok nggak ada nampak depannya ini kan. Kayak ini di mana? Nah, banyak yang bilang ini di dalam gitu kan. Saya juga itu awalnya pikiran begitu saya lihat dulu foto ini ada ngeposting, saya lihat ini tangga yang depan itu di mana gitu. Iya. Jadi Bang, sebenarnya dia itu ininya tuh Bang, bangunannya tuh sampai depannya. Inilah dia dulu pertama kali bangunan itu dibangun, dia batasnya sampai sini. Jadi dia ini atas ini kan ada penyambung. Penyambung kemari. Ini kan ada pilar besar. Pilar besar inilah yang depan yang kita nampak itu. Jadi kayak kita lihat ada foto masyarakat dengan ada mobil juga apa, itu masuknya dari sini Bang. Dari sini dia masuknya. Terus keluar dari sebelah sana. Jadi sebenarnya sampai sini aja. Nah, jadi kan tadi selama pembangunan tadi sampai istana ini dihancurkan, itu ada sekitar 13 tahun waktu Bang. Jadi selama 13 tahun itulah menurut perkiraan saya bangunan ini ditambah lagi Bang, supaya lebih nampak lagi kesan Melayunya gitu. Oh berarti tadi setelah diresmikan tahun 33 ada lagi renovasi gitu? Iya, ada penambahan baru lagi Bang. Ada renovasinya ya, inilah dia renovasinya itu, tambahan renovasi. Iya, inilah penambahan baru. Jadi ini sebenarnya bagian luar, bukan di bagian dalam ya. Misalnya, Bang. Ini kan nampak dia udah posisi apanya ini ke bawah kali kan. Dia ini dulu ini keramik.
Jadi masih ada lagi sisa keramiknya. Kalau kita lihat di sini, ini masih ada sisa keramik zaman dulu lah. Jadi kita lihat kan konstruksinya di bawah keramik pun masih ada lagi beberapa batu bata dipasang. Inilah akibat tadi revolusi sosial itu tadi, banyak yang sudah diambil lah oleh orang-orang tidak bertanggung jawab begitu Bang. Ini merupakan ruangan apa ini dulu Bang kira-kira? Ini dulu disebut daerah Anjungan. 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 Fungsinya itu Anjungan itu Bang? Fungsinya itu ya untuk menerima tamu. Misalkan kayak tadi kan cerita saya kan mobil datang dari sini disambutlah masuk ke dalam. Disinilah beriringan para penerima tamu Sultan untuk menyambut tamu-tamu tadi. Lantai-lantai atas itu Bang, nggak ada full lagi tangganya ya? Iya, ini ada ini bekas tangga. Oh ini bekas tangga dulu Bang? Iya. Sayangnya udah runtuh ya? Iya. Jadi tadi saya sebutkan tamu juga dipersilakan masuk dari arah depan tadi kan, menuju langsung ke lantai 2. Disitulah mereka para tamu melihat ke bawah, juga turunnya dari tangga ini. Oh. Betul ada tangga lu sini Bang? Iya, juga ada beberapa kamar-kamar lagi di sebelah sana kan. Megah sekali. Iya. Jadi kan kita ketahui seperti Masjid Raya itu kan peninggalan sejarah yang sejaman dengan istana ini. Iya, gitu. benar. Selain Masjid Raya, ada lagi tidak bangunan yang seperti itu yang sama? Iya, jadi Bang, istana ini juga dibangun dalam satu kompleks gitu kan Bang. Di sini juga ada misalnya di samping sana seperti kita lihat di foto itu juga ada garasi mobil Sultan. Kemudian juga ada sumur besarnya sebagai tempat kebutuhan air istana dan juga ada menara airnya. Dan juga kalau di depan sana kita perhatikan itu di depan kantor Koramil itu juga ada semacam bangunan yang juga merupakan peninggalan dari istana ini. Dan juga beberapa sumber menyatakan bahwa rumah sakit umum daerah itu juga dulu merupakan rumah Tengku Besar, pewaris Kesultanan Kota Pinang lah, Sultan selanjutnya. Gitu. Tapi rumahnya nggak masih ada saat ini? Itulah Bang, sekarang tinggal tidak ada lagi yang tersisa gitu kan. Sayang sekali. Jadi Bang, sumber penghasilan raja itu apa dulu Bang kayak bisa membangun istana yang megah ini gini? Jadi istana ini dibangun juga pada beberapa hasil keuangan lah, sumber-sumber keuangan lah kita katakan kan. Misalnya ada dari Lansyapkas. Lansyapkas itu adalah merupakan, jadi dulu Bang, Kota Pinang itu lahan-lahan perkebunan yang dibuka oleh Belanda, itu di situ ada saham Sultan. Pada beberapa bagiannya lah, misalnya entah 10% itu untuk kesultanan atau mungkin beberapa persen untuk raja-raja yang tempat berkuasa, tempat perkebunan itu tadi dibangun gitu Bang. Misalnya kemudian juga dari duit uang hasil sewa, itu dulu namanya Rechts van Erfpats, dia disewakan lahan itu tadi untuk diusahai perkebunan kan. Kemudian juga Sultan juga punya perkebunan mereka sendiri gitu. Misalnya dulu komoditas unggulan pada masa itu perkebunan karet. Sultan juga punya perkebunan karet. Jadi dari pundi-pundi keuangan yang dikumpulkan itu tadi, beliau mampu membangun istana ini. Berarti zaman dulu memang sudah terkenal karet itu sebagai komoditi unggulannya. Ya, benar. Jadi kita bicara tentang istananya, tentang kerajaannya. Kota Pinangnya dulu Bang, secara keseluruhan dari dulu. Seperti apa Kota Pinang ini? Ini pertama kita bicara budaya dulu lah gitu kan. Seperti saya katakan tadi bahwa budaya Mandailing, Angkola itu bersatu dengan budaya Melayu di Kota Pinang ini. Jadi makanya kadang pernikahan itu ada seperti upah-upahnya gitu kan, ada seperti juga budaya Melayu nasi hadap-hadapan. Nah, itu merupakan peninggalan udah dari zaman Kesultanan dulu gitu Bang, dilanjutkan dengan sampai sekarang tradisinya. Jadi di bawah kerajaan, di bawah tahta sang raja, masyarakat itu apa kewajibannya itu? Jadi unsur utama dalam Kesultanan Melayu itu
biasanya Dewan Kerapatan. Nah, jadi masyarakat ini juga merupakan subjek dari Dewan Kerapatan. Kalau misalnya kita sekarang ini, kita kalau mau meminta meminta keadilan dalam suatu perkara itu, misalnya datang ke pengadilan negeri kan, ke pengadilan tinggi kan. Kalau zaman dulu itu masyarakat sultan itu datangnya ke kerapatan. Nah, di kerapatan itulah nanti diputuskan mengenai perkara-perkara masyarakat. Nah, misalnya masyarakat juga kurang puas dengan hasil dari kerapatan itu tadi, juga masih bisa juga banding ke pemerintah Belanda gitu kan, kolonial. Ini kita bicara di zaman dulu lagi ya, sebelum ada Belanda masuk kan. Jadi di zaman dulu pun juga misalnya masyarakat nih mau mengambil, ada hutan, di situ ada kayu sialang. Nah, itu raja atau sultan pun sendiri harus ada bagian dari penjualan kayu itu tadi. Misalnya pun kayak juga ini udah jarang sih ketemu, misalnya telur tuntung. Itu apa itu telur tuntung? Telur tuntung tuh kayak kura-kura di sungai, di pulau-pulau sungai itu juga merupakan salah satu makanan yang unggulan gitu masa itu. Ada suatu kemewahan lah bisa makan itu kan. Jadi juga berapa telur tuntung yang dapat tuh tadi, beberapanya itu dibagikan ke sultan sebagai mungkin cukai lah atau pajak lah gitu kan. Jadi selain istana kota Bahran lah, kerajaan ini, apa lagi kerajaan yang ada di sekitar sini? Berbicara kerajaannya berarti kita bicara politik ya, Bang. Atau lebih kita katakan geografis lah dulu kan. Jadi saudara, Kota Pinang ini tuh dibagi pada beberapa bagian. Itu secara garis besar tuh ada 4. Pertama itu Kota Pinang secara keseluruhan, itu yang dipimpin langsung Sultan Kota Pinang. Sampai ke daerah hutan di Torgamba sana, itu Sultan langsung yang memerintah di situ kan. Kemudian daerah Silangkitang juga beberapa itu daerah Sultan langsung menguasai. Kemudian juga Pekantolan, Perlabian, itu juga Sultan langsung menguasai. Kemudian yang kedua itu ada daerah namanya daerah rantau. Daerah rantau itu jadi pada masa-masa misalnya sultan-sultan terdahulu, kayak tadi saya sebutkan Sultan Kohar itu ada anaknya yang menjadi raja di Simongi, menjadi raja di Sisumut. Nah, jadi daerah rantau itu adalah daerah yang dikuasai oleh para anak-anak sultan. Jadi mereka disuruh merantau untuk membangun perkampungan baru gitu. Perkampungan baru di daerahnya. Nah, kemudian bertambahlah kampung-kampung baru, itulah namanya daerah rantau. Kemudian ada yang ketiga itu namanya daerah jajahan. Daerah jajahan itu daerah yang berhasil ditaklukkan oleh sultan terdahulu, tapi di daerah situ udah ada rajanya kian. Misalnya itulah tadi kayak Sungai Kanan tadi kan, ada Raja Otagodang, Raja Langgapayung, Sabungan, Sampean gitu. Nah, kemudian yang terakhir tuh namanya daerah taklukan. Daerah taklukan itulah yang dia atas bantuan sultan dulu untuk mengambil kembali wilayah itu. Jadi daerah taklukan ini dia sebenarnya semi kesultanan dibilang. Hampir dia mirip kesultanan, cuman masih ada bergantung lagi sama Kesultanan Kota Pinang. Nah, itulah dia kerajaan Kampung Raja, Bang. Beliau-beliau ini juga merupakan anggota kerapatan, Bang. Jadi kerapatan itu selain berfungsi sebagai yudikatif, legislatif juga berfungsi di situ. Jadi misalnya sultan akan membuat sebuah undang-undang baru gitu kan, peraturan baru, harus dipanggillah para raja-raja itu tadi untuk mengisi kerapatan itu tadi kan, untuk merembukkannya lah gitu, bermufakat gitu. Nah, kemudian di bawah raja-raja itu juga ada kepala kampung. Nah, kepala kampung itu juga beberapa ada yang dari rantau tadi juga, ada yang dari jajahan tadi juga, begitu Bang. Tapi saya pernah mendengar soal Raja Tambak Dasopang. Iya. Itu ada hubungan nggak sama sejarah Kota Pinang ini? Ya, sangat ada sekali Bang. Apa itu kira-kira? Jadi Tambak dan Dasopang itu sebelum tadi Batara Guru Pinayungan tuh kemari,
mereka lah yang pertama kali menduduki daerah ini sebelum mereka gitu kan. Walaupun ada beberapa penelitian yang juga mengatakan mereka pun ya memang pendatang juga kan. Misalkan Dasopang itu kan merupakan cabang dari Hasibuan dan Tambak itu juga merantau dari Toba kemari gitu. Tapi ya memang dituliskanlah dalam sejarahnya kalau mereka yang menerima Batara Guru Pinayungan tadi. Makanya misalnya raja-raja Sungai Kanan itu tadi itu didominasi oleh marga Tambak. Nah, sedangkan daerah Silangkitang maupun kayak Kerajaan Hadundung, Kerajaan Mampang itu kan Siborangan itu ke Dasopang. Nah, jadi mereka inilah dulu yang merupakan penduduk sebelum Batara Guru Pinayungan ini bertahta di Pinangawan gitu. Kita sudah bahas secara geografis, secara politik, secara ekonomi kita bangsa ini, Bang. Ya. Perekonomian masyarakat Kota Pinang, kan rajanya ya, Kota Pinangnya. Saat itu apa sih, Bang? Ya banyaknya sih bertani ya, Bang. Misalnya dalam laporan kontrolir Belanda tahun 1881 itu ada T.J. Willer, dia mencatatkan misalnya pada masa itu masyarakat menanam gambir gitu kan, tembakau juga ada yang nanam, juga istilahnya tanaman-tanaman keras lah banyak gitu. Dan juga memang ada catatan disebutkan dia kalau waktu itu Kesultanan masyarakat Kota Pinang ini hampir jarang nanam padi, Bang. Makanya mungkin itulah salah satu kenapa penduduk nggak terlalu banyak kan. Banyak ngimpor dari arah Padang Lawas sana gitu. Nah, dan juga memang di sektor perdagangan juga ya ada juga misalnya lalu lalang dari Selat Malaka kemari kan, membawa komoditas-komoditas dari Penang sana kan, membawa misalnya garam atau bahkan senjata pun juga ada gitu kan. Itu sih kemudian juga ada satu catatan yang menyebutkan misalnya penduduk itu juga ada yang membuat semacam kendi itu labu tuh kan. Nah di daerah Kalapane, nah disitulah dulu industri labu itu tadi. Industri kan? Seperti Gucci gitu ya? Ya bukan, Bang, lebih ke kalau dulu kan kendi orang masing kan, kan. Yang dari tanah liat itu? Iya dari tanah liat itu juga merupakan salah satu produk apanya lah. Dan juga kayu-kayu hutan tadi yang saya sebutkan masyarakat tuh. Oke, berhubung karena sudah terdengar terahim ya? Iya, iya. Ada baiknya kita bergegas dulu ke masjid, lanjut makan siang. Oke pemirsa, terima kasih sebelumnya kepada Bang Ikro setelah menemani saya mulai pagi sampai siang ini dengan liku-liku yang lumayan tadi ada. Iya. Oke. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, kata Bung Karno. Kalau bukan kita anak muda ini yang merawatnya, siapa lagi? Merdeka. Merdeka. Lagi makasih Bang. Iya, Bang. Ini mau apa ini? Ya. Aku pun duluan ya, Bang. Bang. Buat hari ini. Ini nggak udah bilang ini ada tulang mata. Ini Bang, tulang mata. Boleh. Buat para pemirsa yang ingin baju seperti Bang Ikra ini bisa hubungi kontak di bawah atau bisa DM ke Jaya Lampus.